di mana, di Padalarang itu, di daerah Madiun bagian barat berbatasan dengan Ngawi. Nanti kita ke sana nih habis ini sore ini. Itu nanti teman-teman belajar bagaimana bikin pembedah tanah. Kalau nggak ditanya, nggak jawab dia. Jadi teman-teman yang perlu aktif. Siap. Makanya kami tadi contohkan kan. Ayo teman-teman nanya dulu CBSA, cara belajar siswa aktif kan gitu ya. Jadi teman-teman yang mesti belajar aktif. Kan teman-teman yang butuh kan gitu kan. Ya. Jangan malah menghindar jauh kemana-mana. Wah, ini belajarnya eman ya waktunya. Jadi untuk nutrisi pembedah tanahnya itu 1 hektar kebutuhan kita 7 liter. Tadi NPK-nya butuhnya berapa? NPK padatnya ini kita nyebutnya yang mana, yang NPK padat ini yang nomor 5. 1 hektar tuh 50 sak. Kalau 1 saknya 30 kilo berarti 1,5 ton. 1,5 ton ya kan? Ya per meternya kalau kita hitung sekitar 150 gram. Nanti keluarnya ya kan. Nah ini nitrogen cairnya, urin cairnya 1 hektarnya ini 50 liter. Nah, kemudian PC ini pupuk custom. Pupuk custom itu udah di dalamnya sudah ada JPT, fungi dan insek. Nah jadi tidak ada nama, kita nyebutnya PC, pupuk custom gitu kan. Pupuk custom itu ada JPT, fungi dan insek. 1 hektarnya butuh berapa? 7 liter. Kalau KCL-nya untuk buah nih di umur, kalau padi 50-60 usianya, ini hanya 1 hektarnya 1 liter saja. Nanti juga ini kita ke sana, ke Padanang. Padanang itu yang kita tugaskan untuk bikin KCL. Bukan lagi ya kami yang bikin dari PSM, tapi petani langsung. Beliau itu petani buah naga, punya 1 hektar di samping rumahnya. Kalau pas kebetulan rumahnya mateng, bisa nyoba konsumsi kan buah naganya. Itu hampir rusak buah naganya itu kan. Akhirnya bikin KCL, sekarang bisa sebulan 2 kali produksinya, panennya luar biasa. Di saat yang lainnya teman-temannya rusak, dia malah panennya bagus. Bahkan hasil panennya dulu grade C-nya yang paling banyak, grade A-nya 1-2 saja, grade B yang banyak. Sekarang grade C-nya udah nggak ada, yang banyaknya grade A-nya, artinya gede-gede buah naganya. Grade B-nya banyak, yang paling banyak grade A lagi, grade C-nya cuma sedikit. Nah, jadi ini rumusnya teman-teman ya. Bahkan kalau teman-teman nanam jagung, ini malah tahap awal harusnya seperti ini dulu. Tujuannya pembenahan tanah, pembenahan lahan. Yang kedua nanti cuma di lubangnya aja untuk tutupnya, lebih sedikit lagi penggunaannya. Ya, kita nyebutnya 10-52, 10 gram NPK padat, 5 gram arang sekam. Tadi yang ngomong arang sekam ya. Ini kepake dibuat nutup, digeji jagung, dikasih dibuat tutupnya ini. Kemudian 2 gram KCL padatnya. KCL padatnya dari mana ngambilnya? Ketika jenengan bikin KCL cair, otomatis ada padatnya nanti limbahnya. Harganya murah di sini, cuma 2.500 per kilo yang padatnya. Jadi gitu ya. Jadi kebutuhannya ini Mas ya. Iya, nah itu dari hasil pabrik tadi yang 4x6 itu kita dapat padatnya berapa? Dari tadi yang kita produksi, kalau kita produksi yang 4x6 meter tadi kan, dengan apa? Dengan bahan baku yang tadi kita masukkan. Ya, berapa? 15 ton atau 500 karung sama ya. Kemudian yang cairnya dapat berapa? 500 liter. Jadi satu produksi itu bisa mengcover 10 hektar. Ya kan? Kalau sekali produksi, kalau 10 hari, sebulan 3 kali produksi, bisa 30 hektar. Ya kan? Itu udah nggak pakai apa-apa lagi, sudah kita nggak pakai pupuk kimia lepas. Asal gudangnya cukup, katanya gitu. Katalisnya juga cukup, gitu ya. Oke, ada yang pertanyaan lagi, silakan teman-teman. Apakah rumus yang itu bisa diterapkan ke setiap tanaman, Pak? Karena kan tanaman itu ada daunnya yang tebal, ada yang tipis. Kalau untuk sayur yang tidak berbuah, nggak pakai KCL nggak apa-apa. Nggak, maksudnya takarannya itu, Pak. Untuk tahap awal, untuk pembenahan tanah, kalau kami harapkan tuh seperti ini teman-teman. Per hektar yang hitungnya kan? Iya, kenapa? Karena lahan kita ini selama ini, mohon maaf kan udah di pupuk kimia lebih dari 10 tahun. Untuk semua jenis tanaman. Iya, sebisa mungkin itu penggunaannya seperti ini. Tahap awal itu. Ya, karena NPK padat ini pemberiannya itu di awal pengolahan tanah. Ini standar aman ini, Pak. Standar aman. Supaya tadi pergantian dari pupuk kimia ke organik ini tidak terjadi stagnan, tapi hasilnya malah meningkat. Standar amannya ini ya, standar amannya. Pertanyaannya kalau lebih bagaimana? Lebih bagus.
Ya bisa lebih bagus kalau begitu. Ya kan boros dia. Iya, boros biayanya, nggak hemat kan gitu kan. Sudah ini sudah ditentukan. Kalau kurang hasilnya tidak maksimal. Iya, gitu. Ada lagi yang tanyakan? Monggo. Untuk pupuk organik selain sayur bisa diaplikasikan di tanaman buah seperti apa? Iya. Tambah KCP. Untuk yang buah-buah seperti itu tambahan keselan. Iya. Jadi untuk pembenahan tanahnya dengan masukkan lagi NPK padatnya, kemudian nitrogen cair, tidak apa-apa. Ya untuk menggantikan unsur hara yang selama ini pakai kimia kan, digantikan NPK padat dari situ, kemudian untuk pembuahannya bisa tambahkan sayur. Ya. Kalau pakai planter sama nggak kurang ya? Planter kan? Pakai untuk tanam apa? Pot semacam pot gitu. Yang ada pulsanya gitu. Bukan pot planter. Oh, pot gitu ya. Yang planter ukuran bag. berapa itu? Dosisnya berapa gitu? Tergantung ada meter 30. Iya, meter. Jadi kurang aja. Pokoknya 1 meter ini 150 gram. Kalau segitu ukurannya berapa? Bisa pakai. Ada lagi Pak. Ada, DPR. Itu kalau di Madura biasanya KCL itu ketika kurang lebih hampir panen Pak, dipakai. Apakah kan? Iya. Apa tanam apa dulu? Tanam bawang misalnya. Itu kalau sudah hampir panen itu dikasih KCL Pak, tapi kimia Pak. Di usia berapa itu biasanya? Di usia sekitar 35 ke atas. Ya. Nah, kalau misalnya ini kan KCL yang berbentuk organik seperti itu, apakah harus dipasang awan atau memang aturannya itu dari awan atau kita masang pada pertengahan ke atas? Tetap sama. Sebenarnya cara untuk pengaplikasiannya tidak jauh beda dengan teman-teman yang pakai kimia. Hanya mengganti saja. Oh biasanya saya pakai KCL kimia itu umur 35-40 gitu kan? Ya sama aja. Gak ada perbedaan. Nah, kalau di Madura ya Pak, ini kan berangkatnya kan dari beda-beda daerah Pak. Iya. Pemupukannya itu ketika umur 15 hari pemupukan pertama Pak. Urea. Atau kita tambahkan Puska seperti itu NPK. Dan pemupukan kedua di umur sekitar 25 hari sampai 30 itu sudah semakin banyak takarannya. Jadi kita memupukkan itu 3 kali. Dan untuk pemupukan yang ketiga itu kasih ke CM seperti itu, atau kita kalau punya itu ZA seperti itu Pak. Nah mungkin kan di sini kan kalau pupuk organik itu kata kemarin yang biasa praktek di sana Pak, yang di kemarin itu bulan yang kemarin itu katanya 1 minggu 1 kali, kan lebih banyak seperti itu Pak. Pemasangan boros iya seperti itu. Sekalipun kita maksudnya dari segi HOK-nya Pak, kalau kita tidak kerja sendiri ya. Seperti itu. Atau dengan kandungan sekian kita bisa mengatur hanya kita mengumpulkan 3 kali 4 kali. Kalau setiap minggu kalau 2 bulan berapa kali kan seperti itu Pak. Gini teman-teman ya. Jadi untuk penyemprotan untuk tahap awal teman-teman bisa praktekkan seperti pola yang teman-teman lakukan. Tapi kuncinya kalau dari berangkat dari pertama nih ya, dari pertama itu kuncinya di pembenahan tanah. Nah, pembenahan tanah berarti kaitannya dengan pemberian pupuk padat dan nitrogen cair, gitu kan? Nah, kalau ternyata sudah terlanjur ditanam, ya kan udah kelewat waktunya nih, udah pada masa penyemprotan yang pertama tadi ya, biasanya dikasih apa? Fase vegetatif itu dikasih apa? Urea. Dengan urea kan? Itu kita bisa dikasih nitrogen cair, dijemprotkan bisa dengan. Kalau ternyata udah kelewat di fase yang usia 25 tadi ya kan. Nah kita biasanya di sini itu ditambah JPT yang custom tadi, fungi dan insek tadi semprotannya ya, baru yang pas masa 35 hari tadi yang siap panen, persiapan panen kita tambah KCL. Bisa ada apa-apa, jadi nggak perlu tiap minggu ada apa-apa, ada masalah. Jadi kan kalau organik ini kan sistem pemupukannya banyak yang disemprotkan Pak, seperti itu kan Pak. Iya, yang kalau nitrogen cair disemprotkan juga bisa, tidak masalah. Nah masalahnya kalau disemprotkan mesti lebih boros Pak. Gitu ya? Iya, mesti lebih boros kalau dikotorkan. Tenaganya lebih lebih banyak Pak kalau dibocorkan. Bisa dicoba aja, jadi dipraktekkan dengan pola yang sama, usia penyemprotannya, tapi tinggal ganti pupuknya aja dengan yang pakai organik ini. Malah dari sekian banyak yang sudah kami terapkan Pak, karena saya memang petani bawang juga Pak, bukan hanya bawang, tembakau.
Jadi yang pakai pupuk kimia dan dicampur dengan pakai organik itu lebih bagus kalau di Madura. Gitu. Iya. Itu sampai ada kemarin nanya kan dari TA, ini yang pakai organik, ini yang pakai semi lah, setengahnya kimia, setengahnya organik. Itu hasilnya beda. Bagusannya Lebih bagus yang semi. Jadi gini teman-teman ya. Pertama-tama teman-teman kudu yakin. Pertama yakinnya apa? Kalau memang yang teman-teman ini ingin mempraktekkan betul-betul 100% yang organik, ya udah berangkat dari awalnya sudah berangkat organik, udah nggak pakai semi lagi. Malah yang pakai full organik itu Pak memang bagus, cuman lambat Pak. Nah, organiknya yang mana dulu? Nah makanya itu kan seperti itu. Kan makanya itu kalau kita bekerja sama dengan Pak Bayu nanti semoga saja lah Pak seperti itu. Artinya kita bisa mengimbangi yang dua, yang semi sama yang kimia. Ini teman-teman ya. Kami tidak berlebihan atau tidak istilah mengagung-agungkan ataupun istilahnya mendahului takdir lah. Iya. Selama kami praktekkan dari berbagai macam tanaman yang produksi pupuk kita ini, insya Allah hasilnya justru lebih bagus dari pupuk kimia. Itu aja kata kuncinya ya kan. Jadi kalau memang benar-benar teman-teman mau praktekkan yang ini 100%, bismillah. Yakin bisa menggantikan pupuk kimia karena pupuk kimia sekarang kan semakin Langka. mahal ya, semakin langka ya. Minimal kita bisa menggantikan di situnya. Dan syukur alhamdulillah kalau hasilnya lebih bagus. Syukur alhamdulillah lagi yang konsumsi sehat. Gini, Nah, itu ya. saya urun rembuk ya Pak. Ya. Nah, jadi kita kalau masalah pemupukan, yang pertama mungkin kalau para petani itu sudah hafal kapan masa fase vegetatifnya kapan. Nah, udah tahu kan? Ya. Kemudian kapan fasenya generatif, itu kan sudah pasti hafal ya. Sebenarnya prinsip dasarnya situ. Nah, kapan kita memupuk dan apa pupuknya tergantung kita akan kebutuhannya. Sebenarnya kalau kita udah paham, lakukanlah seperti itu. Yang penting jangan terlambat memupuk. Itu kan prinsipnya seperti itu. Kalau terlambat tumbuh, apa yang terjadi? Bisa tanamannya pertumbuhannya terhambat juga gitu. Nah, satu itu. Kemudian kembali lagi, karena kebiasaan tanah kita ini sudah dipupuk dengan kimia, ketika kita akan beralih kepada organik murni ya, itu sebenarnya memerlukan fase pergantian. Itu biasanya 2 sampai 3 musim tanam ya. Itu baru kita bersih dikatakan, itu yang kita normal. Nah, di sini yang di BSM ini yang dikembangkan oleh Pak Bayu, kenapa itu bisa langsung bisa beralih cepat? Karena kita ada NPT ya, pembenah tanah itu yang kita masukkan. Nah, nutrisi jadi itu yang membedakannya, sehingga di sini tidak berbicara harus oke lah. Teman-teman yang di sini sudah terbiasa organik, sebelum pindah itu pasti ada fase itu. Betul kan? Fase produksinya pasti akan menurun ya, tapi setelah 3 kali setelah bersih ya. Karena apa? Karakteristik pupuk itu kan untuk tanaman, bukan untuk untuk pembenahan tanah, bukan untuk perbaiki unsur hara, untuk memperbaiki kesuburan tanah. Nah, prinsipnya di sini kenapa bisa cepat? Karena kunci kita di sini ada nutrisi pembenah tanah itu. Jadi logikanya teman-teman berpikir seperti itu. Kapan kita memupuk? Kapan kita lihat? Kalau pupuknya kita adalah lebih banyak sayuran, berarti apa yang kita pakai? NPK kan? NPK, karena kita itu fasenya adalah untuk daun semua. Tapi ketika tadi ada pertanyaan, bagaimana kalau dengan buah-buahan? Alpukat, mangga, ya kita harus hantamnya ketika itu ada apel, yaitu pada saat dan kita KCL-nya yang dimainkan di situ. Pada saat kapan? Pada saat memang masanya. Kalau lihat di alpukat itu atau di mangga itu, ketika daun-daun tuanya sudah mulai kelihatan kan, wah ini udah mau sebentar lagi habis daun tua kan, langsung keluar bunga kan. Nah, hantam kita dengan pupuk KCL sebenarnya seperti itu. Gitu Pak. Atau lebih saat lagi pada saat sudah berbunga, ya kita nutrisinya harus dikasih, KCL-nya harus dikasih. Apa takarannya? Ini standarnya itu takaran dalam 1 hektar. Kapan diperuntukkan dikasihnya, teman-teman yang sebenarnya yang lebih tahu. Kalau di kita hanya menyarankan sini 1 liter itu cukup nih, 1 hektar ini 7 liter cukup aja. Kalau mau lebih ya nggak apa-apa, boros
baca dulu ya. Lebih gimana nggak ada masalah. Cuman ya boros kan kita ya buat apa? Nah, ini hasil ini adalah standar yang sudah. Tapi kalau kurang ya jangan. Karena kalau kurang nanti kualitasnya tidak akan sebenarnya. Karena ini udah berdasarkan hasil uji coba yang sudah dilakukan. Gitu. Tapi memang teman-teman nanti bisa bereksperimen di lapangan ketika lihat kondisi lahannya masing-masing. Ketika lahan kita ini memang kritis gitu ya, atau tiba-tiba memang lahannya mungkin tapi kan kita besok lah bisa dijawab itu kita mengatakan lahan kita kritis, besok kita masuk ke lahan yang kritis dan hasilnya seperti apa dengan pupuk ini. Hari ini kita nggak bisa jawab ya Pak. Besok mungkin kalau lahan kritis berapa nih dosisnya, besok lihat, besok itu kita akan masuk ke lapangan di sana itu ya, pemakaian pupuknya sesuai dengan ini, dengan apa yang direkomendasikan ini. Nah dilihat nanti besok tanahnya seperti apa, silahkan nanti teman-teman yang akan tahu seperti apa melihat sendiri. Kalau saya bilang di sini kan nanti saya dengar saya lupa nanti saya ya kan? Nanti kalau Anda praktek dan Anda lihat pasti ingat gitu kan, Anda praktek Anda pasti paham. Iya Pak, Teori baru praktek satu lagi. Ini mana itu? Ini sih. ya. Soal padi, apa konsep ini cocok untuk padi? Nah kalau untuk sementara ini standarnya kan per hektar ya, untuk karena penggunaan tanah. Kalau padi itu kan nanti termasuk KCL dan ini masuk. Tapi untuk padi ya kenapa? Penasaran kan? Kita nanti tanya langsung pelakunya. Karena setelah ini kita ke Padalang. Padalang itu bukan istilah panggilan dalang, memang dalang beneran. Jadi Ki Jengleng kalau di YouTube buka tuh. Jengleng ya? Jengleng Kusumo itu ya, di Madiun itu dan ada kita akan bertemu dengan dia di tempatnya. Dia pabrik pupuknya juga, nanti teman-teman bisa berkomen sendiri. Nah itu karena dia itu kemarin, kalau yang gelombang kemarin saya lihat itu pas pada saat ketika persemaiannya ada di sana, umur dia aja kaget. Karena apa? Perkiraan dia itu umur 14 hari pada 10 hari tingginya sudah cukup bagus. Jadi itu seperti kayak ganja lah, cepat tuh pertumbuhannya. Nah itu kalau sekarang mungkin sudah di ini ya, sudah tanam kali ya. Sudah ya? Sudah tanam Pak. Oh kemarin sudah tanam, nanti kita bisa lihat aja di situ. Tapi waktu itu kita lihat persemaian. Jangankan kita yang Padalangnya sendiri kaget waktu itu. Karena apa? Perkiraan dia itu kok bisa secepat itu gitu. Karena memang terus terang kita semua baru juga kan dalam hal ini mengembangkan di ini. Nah Padalang pun juga sama. Nanti tinggal kita tanya-tanya ke sana. Jadi kita ada dua posisi saat ini dua target yang akan kita lihat itu ke Pak Danang untuk lihat KCL. Nah nanti tugas teman-teman ya, yang kelompok saya ingatkan lagi nanti supaya nanti detail itu bukan siapa, untuk bekal teman-teman juga ya, catat nih nanti KCL-nya, terus ini rumusannya seperti apa gitu. Terus nanti desain gambar, supaya nanti kita kumpulkan semua di akhir kelompok 1, 2, 3, 4, 5, itu catatan teman-teman.